Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Perjumpaan kita pagi hari ini bertepatan dengan bulan Agustus, bulan kita memperingati, mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimanapun kemerdekaan adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan 350 tahun konon kita dijajah oleh Belanda, kemudian 3 tahun oleh Jepang, tidak menyisakan kecuali penderitaan yang luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana di dalam penjajahan, ya, itu tidak ada yang namanya kemandirian. Di dalam penjajahan tidak ada kedaulatan. Contoh aja misalnya Palestina, yang hari tidak bisa berdaulat dengan dirinya sendiri, tidak berkuasa. Segala sesuatu yang ada di Palestina itu yang ngatur Israel. Sampai bantuan pangan saja kalau Israel bilang tidak, ya tidak. Ya nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Ya suruh pergi, ya suruh pergi. Kamu nggak harus kosongkan Gaza, ya harus mengosongkan. Nggak ada kedaulatan. Itulah nasib negara yang dijajah, tidak memiliki kekuasaan, ya, sama sekali. Dia diatur oleh orang lain. Dan itu kita alami 350 tahun, ya. Kita diatur oleh Belanda sehingga kita tidak berkuasa, tidak mampu berbuat apa-apa. Ini. Yang kedua, tidak ada kemandirian untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, sehingga sampai dulu ada kerja rodi, ya kan? Nah, kita hanya makan saja ngenteni jatah londo, nek dijatah ya mati. Dan sama dengan Palestina sekarang, ya, mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, itu menunggu kebaikan Israel. Kalau dia tidak memberi, ya mati kelaparan. Sehingga tidak ada kemandirian di dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kaum muslimin, maka inti kemerdekaan adalah di mana kita punya kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita mandiri untuk berpikir, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan kita berdaulat, berkuasa terhadap negara kita sendiri. Itu inti kemerdekaan. Ya, sehingga kalau semuanya itu kita atur sendiri, kita bahagia. Karena kalau yang ngatur orang lain, jelas orang lain itu mengatur itu untuk dirinya, bukan untuk kita. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur manusia itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Allah tidak membutuhkan apapun dari aturannya kecuali agar manusia itu baik. Tapi kalau orang menjajah, mengatur yang dijajah, itu bukan untuk yang dijajah baik. Kan gitu ya. Tapi untuk kemakmuran dirinya sendiri. Ya, seperti pidato Presiden kemarin tanggal 16 Agustus, saya juga baru tahu bahwa beliau mengatakan bahwa selama Belanda itu menjajah Indonesia, GDP-nya atau penghasilan mereka itu nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Jadi tidak ada pendapatan satu negara yang lebih tinggi dari Belanda.
Dan jelas Belanda mendapatkan income yang begitu besar, dia tertinggi di dunia, padahal era industri lebih tinggi dari Jerman, dari Inggris. Ini karena dia menjajah Indonesia. Kan begitu ya. Maka kaum muslimin, betapa dahsyatnya perampokan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Maka kita bersyukur kita masih diberi kesempatan merdeka, walaupun baru 80 tahun, tapi kita rasakan bagaimana perubahan itu ketika kita tidak dirampok oleh Belanda. Sedikit demi sedikit kita merasakan bagaimana bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun lebih itu tahu ya bagaimana dulu susahnya hidup. Omah renek sing tembok kabeh nganggo omah gedek kan gitu ya. Karena kita nggak mandiri, kita miskin, nggak ada lampu kencar-kencar, kabeh teplok, tintir, betul ya. Nah, temboknya itu gedek, kayak kadang-kadang kopong gara-gara kena tintir itu, ya kan, ketip-ketip, ya, ya irungnya ireng gitu, ya kan gitu. Itulah kita, ya rumah-rumah seperti itu, orang-orang pada kelaparan. Dhisik reneng lara gula, wong renek sing ngombe gula. Ya kan iki lara gula larane wong sugih. Ya dulu kalau minum ya air biasa dan itu pun mentah. Air putih mentah gitu. Jadi karo nimba karo ngokop banyu ning timba gitu. Banyu sumur kan? Ya kalaupun ada orang baik itu bikin gentong dikasih pancuran keisi wur gitu. Nanti ada bocah-bocah bal-balan apa pelayon itu nek ngelak ya ngombe banyu sing gentong kayak isi wur, bukan banyu mateng mentah. Kan gitu ya. Gentenan kuwi. Aku genti gitu. Dadi bathok siji iki lambene wong sak kampung ning kono. Ya kan gitu. Ini kita susah. Enggak ada orang sekolah ya, kecuali orang-orang kaya raya. Kan gitu. Dan mulai tahun 60 ke atas mulai banyak orang sekolah bukan orang kaya. Mulai dhisik tahun swidak itu tahun 70 ki akeh sing sekolah nyeker. Ya kan orang nganggo sepatu, mulai sikile kan jeber itu. Kayak sikil bebek ngene ya. Kan gak ada yang mingkop ora sepaton kok. Klambi tambalan itu biasa. Betul kan? Ndak ada baju yang baik-baik gitu. Tur kuwi kasar karung goni. Mula dhisik kathok ki neng tumane kan, mula tumo kathok. Tumo kathok kursi neng tinggine, betul enggak? Rambut wae neng tumane mulai ibu dhisik neng istilah petan, Pak. Ya saiki ra neng wong petan gitu. Jadi petan ya karo letusi tumo karo ngrasani tangga itu kan itu petan. Nek petan dhewe iki jenenge didis, kan ngene karo kiyer-kiyer ngene kae kan gitu ya. Ya saking banyak tumone, betul. Makannya juga sak-sake. Orang kok sego putih, betul enggak? Ya riwol, gogek apa. Ya nek nganggo ndok ceplok reneng. Aku ora tau ndelok wong mangan ndok ceplok. Ndok ya didatar kaya klopo ngono kae, jembar. Siji iso pangan wong 8 kok. Iya, 16 malahan ya. Ya Allah. Ya ta kuwi nek glegeken ndok gitu kan gitu. Mangan enak ngenteni nek jagongan. Betul kan? Piknik blas. Dhisik reneng wong ndak kenal piknik, mula ndek pariwisata sepi. Enggak ada yang piknik paling ning juruk gitu nek kene. Enggak ada piknik. Piknik niku ngenteni nek ya nek numpak bis ngenteni nek enek wong sedo. Ya ta? Dipun umumaken basomo sedo. Dipun makan-makan wonten Wonoloyo misalnya ya, dipun siapaken bis cacahipun kalih lah iki piknik. Ya kan gitu ya. Mula ning bis niku udah mangkat wis kebak ibu-ibu ning kono. Pundi Bu? Wonoloyo gitu ya gitu. Dadi piknik ning jaratan. Begitulah kita ini miskinnya. Sampai ning jaratan wis senenge rame-ramean. Karena enggak pernahnya naik bis. Lah wong ning ndi ya andong, dokar, mlaku sekolah mlaku. Ya kan, numpak pit wong sugih. Hiburan mek radio. Enggak ada TV loh. Enggak ada TV. Ya kan radio wis dicetel ngono ki dirungokke wong akeh gitu. Enggak ada TV. Zaman Bung Karno merdeka, proklamasi itu ya sing duwe radio wong tertentu. Enggak ada orang punya TV. Tahun swidak lagi enek TV. Coba Anda bisa bayangkan betapa miskinnya kita. TV tidak berwarna. Ya toh? Hitam putih ya.
ning kecamatan ya, sing nonton wong pirang-pirang gitu. Begitulah kita. Sekolah nggak ada yang pakai buku. Tahun petang 5 tahun 50 kabeh bukune sabak itu. Ya kan gitu. Wah ini, ora enek kok masjid nganggo karpet lah. Apik men ya sepapan biasa. Pol ki paling kloso. Kloso we bedah. Tambal jadah ya. Jadahe mambu pakakno asu kan gitu ya. Jadi saking begitulah kita dalam derita dan susahnya. Maka kaum muslimin kalau selambat laun kita setelah 80 tahun kita merdeka, mulai kita rasakan manfaat kemandirian dan kedaulatan itu. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat lampu padang ning ndi. Dalan no aspal. Dhisik kene iki lah mungkin sok gong lewang-lewong sini. Ya kan? Pohon-pohon kan itu masih sekarang sudah kita lihat. Masya Allah, Slamet Riyadi di niku gerobak ya cek lewat kono saiki blas ndak ada. Jadi kita lihat kemakmuran luar biasa. Kemakmuran luar biasa. Enggak ngira kalau kita akan secepat ini kemajuannya. Kan begitu. Rumah-rumah itu kalaupun ada telepon omahe wong sugih, saiki kere PC nganggo HP. Kan gitu ya. Jadi kita lihat numpak motor itu dhisik nek ora ana wong wah dal gendu ora numpak motor, betul enggak? Nah, saiki anggere omah motore loro, telu, kuwi nek ra entuk BLT jek nesu. Ya merasa miskin. Jadi miskin itu hanya merasa. Nyatane dhisik duwe motor siji we wah sugih. Betul enggak? So, saya ingat banget Pak, dulu saya waktu masih SD tahun 70-an, 71 enggak salah. Itu ada tetangga saya kaya raya ya, dia punya rumah di Tangmangu. Ayo ning Tangmangu, ya numpak mobilku, senengnya ndak umum Pak. Tahun 70 ki jarang loh numpak mobil. Dia mobilnya Holden gede itu. Wah, saya sak keluarga dijak sama dia Tangmangu. Itu pernah berhenti di pinggir jalan ya, karena melihat pemandangan di Tangmangu. Pas berhenti itu anak-anak kampung di Tangmangu itu pada berhamburan. Enek mobil parkir tuh seneng banget deh. Ya Allah, bro ndeloki jendelane gitu. Aku ya kemaki ngono, wah. Gayaku kayak wong sugih padahal aku digoncengi tanggoku padahal. Ya Masya Allah, saya ingat banget. Itu mobil itu parkir itu orang kampung pada ngeliat ndelok bane, ndelok bodine. Saking enggak pernah ada mobil lewat. Jadi betul-betul ini kita miskin. Ya. Makanannya, pakaiannya, betul enggak? Pola hidupnya itu rumah itu masih tanah itu, enggak keramik. Turunnya ning amben. Kan gitu kan? Masya Allah. Ya kalau bismillah. Maka aneh ketika kita suruh masang bendera merah putih kok sing dipasang bendera tengkorak iki maksudnya piye? Ya, babi ayyi ala rabbikum matukan tiban. Ya. Ada orang masang umbul-umbul, ada yang nyeletuk apa awake dhewe iki wis merdeka tenan. Lho. Piye to? Kowe bali tahun 45 ki lho. Kayak gitu kita susah menderitanya. Kok masih tanya apa kita merdeka tenan? Saya sampaikan, saya pernah pergi ke Makassar. Ya, saya nggak ngerti kalau Pangeran Diponegoro itu ternyata di penjaranya itu di Makassar oleh Belanda. Setelah dia ditangkap 1830 oleh Belanda, dia dibawa ke Makassar. Makassar itu masih tahun 18, Anda tahu sendiri bagaimana keadaannya. Di Jawa saja seperti itu, apalagi di Makassar. Dia di penjara di sana. Saya lihat penjaranya itu lebar seperti ini, Pak. Ya lebar, tapi dalamnya lebih. Mungkin 2 kalinya ini dalamnya. Tapi tingginya hanya sekian, 1 meter, Pak. Jadi Pangeran Diponegoro ini kayak singo gitu loh. Ya kandang singo itu. Jadi tingginya 1 meter. Dia nggak bisa berdiri. 26 tahun dia di dalam situ. Anda bisa lihat, saya bilang, nggak ada WC. Dia akan keluar itu pagi saja. Mau BAB, mau kencing, ngenteni esok. 26 tahun dia duduk di situ. Nek pengen benaknya boyok ya sare. Nggak bisa berdiri. Begitulah perjuangan. Kalau Anda bilang apa kita sudah merdeka itu Naden Imam Bonjol, Diponegoro, Hasanuddin, nangis kurung omonganmu Imam. Ya kan gitu. Kau tinggal menikmati. Kan gitu ya. Tinggal mensyukuri. Maka kita kaum muslimin Allah harus bersyukur. Alhamdulillah.
Bagaimanapun kemerdekaan itu diraih dengan susah payah. Ribuan mungkin jutaan nyawa yang berhamburan karena ingin merdeka. Betul nggak? Saya ngiri dengan Palestina. Dihajar habis-habisan Palestina itu. Tapi masih banyak yang peduli. Hampir semua negara peduli. Di mana-mana, bahkan negara-negara Eropa yang kafir saja. Australia, Inggris, Portugal, ya toh, ini Prancis, itu aja teriak-teriak. Amerika sendiri penduduknya teriak-teriak. 17 Agustus Indonesia Merdeka mengirim bantuan 80 ton kali 10 titik, 800 ton. Ya, diterbangkan dari Yordania, dijatuhkan di titik-titik. Di situ ada orang-orang Palestina yang kelaparan sebagai kepedulian Indonesia. Kemarin Mas Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata, dia menyampaikan kita sekarang kirim 3 kapal bantuan, pakaian, makanan, obat-obatan bersama 44 negara yang lain. Diperkirakan ada 67 kapal bantuan itu sekarang beriring-iringan masuk Palestina. Dan tidak peduli dengan Israel karena dia ilegal. Kita akan masuk apapun yang terjadi demi membantu rakyat Palestina. Saya pikir enak ini Palestina meskipun dijajah, ya, tapi yang peduli banyak sekali, yang bantu sana sini, semua orang pada peduli. Kita 350 tahun dijajah. Siapa yang peduli dengan kita? Nggak ada. Siapa yang memperhatikan kita? Nggak ada. Piye toh? Iya nggak? Nggak ada. Jadi betul-betul kita kere itu. Betul-betul kita sengsara. Betul-betul kita menderita. Oleh karena itu kaum muslimin Allah, kemerdekaan ini mahal. Ya kan gitu. Kemerdekaan ini mahal, maka harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakanlah ini untuk kebaikan. Begitulah cara kita mensyukuri kemerdekaan. Maka kita jaga kemandirian. Kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sudah mandiri. Maka sekarang programnya diantara ketahanan pangan itu adalah mandiri. Jadi minimal mangan ki ora tergantung wong liya. Minimal mangan sih. Kan gitu ya. Sandang, papan, pangan. Ini kita mandiri dulu. Kemudian energi, karena bagaimanapun kita butuh bensin. Kan gitu ya. Sampai sekarang sudah ada teknologi daur ulang itu minyak jelantah itu ya. Kemarin Merpati itu terbang untuk pertama kalinya pakai daur ulang minyak jelantah. Sehingga sekarang minyak-minyak yang nggak kepake itu ya, itu laku itu. Kalau nggak salah dibeli 5.000, tempat saya itu dibeli 5.000 sak liter itu. Jadi minyak musik seireng-ireng kayak tak gitu. Ternyata itu dipakai untuk pesawat sekarang. Jadi kita pokoknya mandiri. Diharapkan nanti 2029 kita sudah nggak perlu beli lagi energi dari luar. Karena merdeka itu mandiri. Ya dari sandang, papan, pangan, energi harus mandiri. Kemudian kita juga bisa sekolah. Kan gitu ya, karena dulu sekolah itu mahal. Ya kan? Wong sugih tok sing sekolah. Lho kowe kok ora sekolah ra ndek tok. Kan gitu. Sekarang ndak ada alasan ora ndek duit, ya kan? Kita harus sekolah karena SD, SMP, SMA sudah tidak bayar, kan begitu. Ini sekolah. Kan gitu. Kemandirian dalam kesehatan, alhamdulillah kita diperhatikan. Bukannya apa? Dulu kita itu kalau loro itu mumet, Pak. Ragate iki lho. Betul kan ya? Akhirnya banyak orang sakit itu gua mulai ya sak mati nih omah wae. Kan begitu. Karena kalau nggak ada biaya ya sudah. Sekarang udah ada KIS, ada BPJS dan sebagainya. Jauh berubah. Jauh berubah. Maka kaum muslimin Allah, Masya Allah ya. Tempat saya kemarin ada lomba pitulasan, adalah sing main volley itu kejang gitu. Lah sing kekeselan kejang. Itu langsung keluar ambulan dijunjung. Lah ya Allah. Zaman dhisik apa neng ambulan ngono kan reneng ya kan gitu ya. Lomba pitulasan we disiapke ambulan. Itu saking saiki wis uripe kepenak. Dan begitu. Nah, kaum muslimin alhamdulillah. Dan kita berdaulat. Artinya kita tidak dikuasai orang lain tapi menguasai diri kita sendiri. Nah, kemerdekaan ini harus kita jaga. Dengan apa? Satu, persatuan, kesatuan. Pengalaman membuktikan Indonesia terjajah begitu lama. Salah satu sebabnya adalah teori divide et impera. Bagaimana kita dipecah belah. Dan ini nggak boleh terjadi. Maka rukun bersama ini penting. Bisa dipecah belah karena suku. Alhamdulillah kita nggak pernah padu karena
suku. Bisa dipecah belah karena agama. Kita harus saling toleransi, menghormati itu antar agama. Bisa dipecah belah karena kita beda paham. Maka Muhammadiyah NU ini bagus. Kemarin bikin gedung Geraha Muhammadiyah NU di Cibubur. Peletakan batu pertamanya kemarin, 3 hari yang lalu. Nah, sehingga NU Muhammadiyah meskipun berbeda dalam hal-hal furu'iyah, ya usoli dalam masalah dan sebagainya, doa kunut, tapi dalam hal substansi tidak ada masalah. Bahkan Pak Profesor Mukti, Sekjen Muhammadiyah bilang, mulai hari ini kalau ada kiai-kiai NU sakit di rumah sakit Muhammadiyah nggak usah bayar. Ya, sebagai takzimnya orang Muhammadiyah terhadap para alim ulama. Loh, luar biasa ya. Jangan sampai dipecah belah. Nah, karena kita ini kadang-kadang nggak sadar. Gara-gara kontestasi presiden aja sudah mau pecah. Siji jadi cebong, siji jadi kampret. Ya kan gitu ya. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kaum muslimin, saya kasih tahu pentingnya persatuan. Pengorbanan bangsa Indonesia luar biasa. Waktu Bung Karno itu merdeka, proklamasi, Pancasila itu sudah jadi. Ya kan gitu ya. Karena waktu itu BPUPKI, Badan Persiapan untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu anggotanya 27 orang, ketuanya Bung Karno, sudah merumuskan dasar negara. Ya kan? Termasuk Pancasila. Sudah jadi, sudah dirumuskan. Kan gitu. Dan Pancasila, sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Betul nggak? Nah, itu sila pertama bunyinya seperti itu. Kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan, keadilan sosial, terus kemudian persatuan, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila sudah jadi, ya sudah jadi, ya gitu. Nah, ketika 17 Agustus jam 10 pagi diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, kita merdeka, ya atas desakan anak muda Syahrir dan kawan-kawan. Tanggal 16 Agustus, Bung Karno bilang, ojo saiki mas, kita mau merdeka nanti tanggal 24 Agustus, saya diundang Jepang ke sana untuk diberi kemerdekaan. Jangan diberi, kita rebut itu kemerdekaan. Maka waktu itu Bung Karno dipaksa untuk merdeka tanggal 16 Agustus. Dan Bung Karno mengiyakan, memformalkan tanggal 17 Agustus. Coba kalau kita merdekanya tanggal 24 Agustus, kita ini diberi oleh Jepang. Tapi waktu itu kita meraih, merebutnya sendiri. Nah, 17 Agustus kita merdeka. Jam 10. Ya, sore hari ba'da asar, Bung Hatta ditelepon oleh teman-teman PPKI yang agamanya Kristen, ada 5 orang. Itu menelpon Bung Hatta, minta supaya sila pertama dirubah, dicukupkan dengan ketuhanan. Ya, hanya ketuhanan. Karena dulu kan punya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lah kalimat dengan dan seterusnya itu dihilangkan. Jadi tinggal ketuhanan. Pancasila, satu ketuhanan, titik. Ya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia dan seterusnya. Nah, Bung Hatta mengatakan, konco-konco dulur-dulur, ini kan sudah kita sepakati. Enggak, kita enggak sepakat. Kalau itu tetap ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami Bank Indonesia bagian timur pecah, pisah dengan Indonesia. Maka Bung Hatta bilang, ini bahaya. Persatuan ini penting. Kita besok bicarakan lagi dengan perwakilan umat Islam dan teman-teman PPKI. Maka kemudian Bung Hatta telepon kepada semua teman-teman PKI supaya kumpul tanggal 18 Agustus. Kan begitu. Nah, 1 hari setelah merdeka, kumpullah semuanya di Jakarta. Dari 27 anggota PPKI yang datang hanya 21 orang. Nah, ketika kumpul itu disampaikan oleh Bung Hatta permintaan teman-teman Kristen. Supaya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dicoret. Ada satu anggota PPKI yang namanya Ki Bagus Hadi Kusumo.
Waktu itu dia bilang, baiklah demi persatuan Indonesia. Coba Anda bisa bayangkan, demi persatuan Indonesia, saya setuju dicoret, ya. Tapi saya minta kalimat ketuhanan ditambah dengan kalimat yang Maha Esa. Ini usulan Ki Bagus Hadikusumo. Maka sila pertama bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Teman-teman yang Kristen, ya nek ngono rapopo. Ya sudah, yang Islam yang lainnya tidak ada masalah. Oke, maka Bung Hatta gedok, selesai. Itu hanya 15 menit rapatnya. Coba kalau itu yang rapat Rabu Prabar, ya pasti akan yel-yelan itu, pecah itu. Apalagi yang rapat Rocky Gerung tambah karu-karuan. Ya ini luar biasa. 15 menit dan ketika di gedung Bung Hatta itu pas Bung Karno datang. Bung Karno datang, loh kok sudah rampung? Ya. Ketuhanan itu ditambah yang Maha Esa. Jadinya begitu. Bung Karno tanya bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam yang usul kok. Gimana Pak Karno, Anda sebagai ketua PPKI? Kalau begitu ya sudah saya setuju. Maka ditandatangani oleh Bung Karno. Sehingga Pancasila itu jadi tanggal 18 Agustus. Ini kita harus tahu. Maka Max Suseno, ya tokoh Katolik, dia mengatakan Pancasila adalah hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia. Anda bisa bayangkan kalimat yang seprinsip itu ya dihilangkan demi persatuan. Betul kan? Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan prinsip banget itu. Itu bisa dicoret demi persatuan. Betapa mahalnya itu persatuan. Gak ada persatuan, gak ada kemakmuran. Anda lihat itu bagaimana Irak yang tadinya makmur dengan fitnah Amerika kemudian hilang persatuan. Itu Saddam Hussein dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi? Hari ini Irak miskin. Anda lihat bagaimana Yaman itu negara yang tadinya makmur. Hari ini perang saudara. Miskin. Ya. Anak-anak Yaman kesini jadi Habib semua itu. Ya. Saya punya tetangga kemarin umroh lewat Yaman. Dia bilang, aku kapok numpak pesawat Yaman Air. Kenapa ya? Tekan kono mandek dinep ke sewengi, ngoplok aku. Hotel itu bolong-bolong. Dan hotel itu batako, bukan tembok. Bolong-bolong. Kenapa? Kena peluru. Di bandara itu orang bawa bedil itu wirawiri itu pirang-pirang. Enek sing jaketan, enek sing kaosan, enek sing klamben, enek sing loreng-loreng. Saya bingung, iki sopo kabeh nggawa senjata. Medeni. Ini Yaman. Dulu negara yang namanya Libya itu makmurnya luar biasa. Semua penduduknya dicukupi rumahnya, dicukupi makannya, sekolah gratis. Presidennya namanya Muammar Gaddafi. Kemudian karena fitnah Amerika, dibunuhlah itu Gaddafi. Siapa yang bunuh Gaddafi? Rakyatnya sendiri. Betul kan? Dibunuh itu mati, ditelanjangi. Kemudian dia joget-joget, nari-nari. Sekarang apa yang terjadi? Libya jatuh miskin. Tidak bisa disebut negara lagi Libya hari ini. Kenapa? Faksi-faksi di sana terus bertempur. Rebutan kekuasaan. Ini satu contoh betapa di dalam kekacauan, permusuhan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketentraman. Dan yang ada adalah kemiskinan. Maka Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan diri saya sendiri. Ya, bahwa kita seringkali nggak sadar. Kita punya presiden selalu dicaci maki. Siapa? Ya rakyatnya sendiri. Nek ker Jokowi tok mungkin unik ya. Oh Jokowi elek karena siji. Kabeh. Ya toh, saya nggak pikir-pikir adeki pedeni loh. Soekarno itu keluar masuk penjara kayak apa demi Indonesia. Lah kok ngeti-ngeti dijatuhkan, mati aja di penjara. Tidak pernah dianggap sebagai pahlawan. Kan begitu. Diganti sama Soeharto. Soeharto wis diulu-ulukan apik. Ya, pertumbuhan ekonominya 7%. Belum pernah Indonesia 7%. Ya padha wae dia dijatuhkan. Ya kan dihinakan, dituduh KKN. Soekarno dituduh PKI. Intinya jatuh. Wes bar. Ya wes lah. Proklamator salah, jenderal salah. Ganti profesor. B.J. Habibie. B.J. Habibie sampai bilang saya hanya tidur 2 jam. 22 jam saya melek untuk mikir Indonesia. Padha wae.
Laporan pertanggungjawaban dia itu ditolak oleh DPR, MPR. Satu-satunya presiden yang laporan LPG-nya ditolak oleh MPR dan DPR hanya B.J. Habibie. Jika Habibie mengatakan bangsa ini baru bisa menghargai saya 200 tahun lagi katanya. Ini baru 80 masih belum bisa. 200 tahun lagi. Bagaimana dolar yang 16.000 menjadi 6.000 itu hanya B.J. Habibie. Tapi itu nggak dihargai. Betul nggak? Nah, kemudian Habibie salah. Wis proklamator raiso, jenderal raiso, iki mau apa profesor salah. Wis ganti kiai wis. Kurang apa apike kiai padha wae diplotrokke sak kathok-kathoke kowe. Nganggo kathok cendek tok ngantekan. Piye coba ini bangsa? Betul enggak? Dengan tuduhan korupsi Bulog Gate. Loh ini kita lihat sendiri loh. Betul enggak? Ganti perempuan Ibu Megawati yus padha wae. Ya kan gitu ya. Sehingga Ibu Mega ngantek saiki nek diundang pitulasan atau teko. Kenapa? Sakitnya di sini. Mau apa lagi? Semua presiden kita tersakiti semua. Terus ganti lagi itu SBY, sapi-sapi tulisi SBY, klemak. Padahal dia hati-hati. Betul nggak? Coba deh SBY ngomongnya ke Surabaya kayak bupati pati, remuk Indonesia ini. Ya nggak? Dia mikirnya betul, tapi ya tetap orang bener. Nah wes ini gede dhuwur gagah bagus, jenderal salah, kiai salah, proklamator salah, profesor salah. Yes ganti wong kuru cilik elek bakul kayu wes ngono wae. Sing padha kowe ya salah. Ya toh, ngantek bubar cek ditekoki ijazahmu asli apa palsu. Astagfirullahaladzim. Delokan lho saiki gatelen awake hati-hati. Mikiri lambemu ki mau lho. Ya ya Allah, ini saya kalau yang jelek cuma satu, yes oke dia jelek. Tapi kalau 7, 8 elek kabeh. Ojo-ojo sing elek ya sing sok ngelek-ngelek itu. Ya enggak? Coba kita introspeksi lah. Mana sih presiden yang terhormat di Indonesia ini? Mana saya tanya? Enggak ada. Karena kita boleh jadi nggak sadar kalau kita dipermainkan oleh informasi luar. Israel itu menguasai media. Betul nggak? Nah, orang bilang sengketa Israel dan Palestina. Tidak ada sengketa. Yang ada adalah penjajahan. Tapi kalimat penjajahan tidak muncul di media massa. Karena media massa kita dikuasai mereka. Konflik antara Israel dan Palestina. Nggak ada konflik. Nggak ada konflik. Masuk konflik Indonesia dan Belanda. Nggak ada konflik. Yang ada adalah penjajahan. Kan begitu. Kok bahasanya jadi konflik, Pak? Ya karena media kita mengikuti mereka. Begitu loh. Maka kaum sekalian, aku nek eneng iki jasa pesu aku ra melu-melu. Karena bisa jadi kita masuk dalam lingkaran provokasi propaganda orang-orang Yahudi. Ingat Bapak Ibu, dulu waktu Nabi datang ke Madinah, Madinah namanya Yastrib. Betul kan? Yastrib itu artinya kacau. Kenapa itu kota disebut Yastrib? Karena kacau. Di situ ada suku Aus dan Khazraj yang berperang 200 tahun. Maka oleh Nabi SAW disatukanlah Aus dan Khazraj. Kemudian kaum Muhajirin dan Ansor disatukan. Orang Yahudi yang ada di situ, ya di Khaybar dipanggil oleh Nabi, ayo saiki rukun, dibuatlah piagam Madinah. Kita harus tahu itu sejarah. Ya, setelah dibuat piagam Madinah, kota itu disebut Madinah, artinya kota yang berperadaban. Makmur karena persatuannya, kebersamaannya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah makmur, rukun, bersendang gurau, orang Yahudi melihat orang Ansor ini bercakap-cakap gembira. Dia dengki. Muncul Yahudinya mengadu domba. Dia bilang, dhisik bapakmu dipateni karo li iki lho. Dhisik mbokmu diperkosa karo Pak Dene iki lho. Sehingga mereka kembali marah di antara mereka, hampir saling bunuh-membunuh. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dan seterusnya. Berpeganglah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Bagaimana dulu engkau melakukan itu dan Allah satukan hatimu sehingga kau bersaudara. Ini mengingatkan kaum Ansor betapa bahayanya itu mulutnya orang Yahudi. Memang kalau enggak mengadu domba itu bukan Yahudi. Betul enggak? Amerika saja menjadi bodoh karena orang Yahudi. Kok gelem-gelemen nembak Iran? Kalau enggak diprovokasi orang Yahudi kan dia enggak nembak.
Betul kan? Sehingga Iran balas nembak minyak dia yang ada di mana, Kuwait atau di mana itu. Jadi kita lihat, begitulah hebatnya orang Yahudi memprovokasi orang untuk diadu domba satu dengan yang lainnya. Sampai Amerika aja hampir bersih tegang langsung tembak-tembakan sendiri dengan Iran. Kalau nggak Yahudi siapa itu? Kan begitu. Nah, kaum muslimin Allah, maka hati-hatilah kita dalam hidup ini, syukuri kemerdekaan. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Maka kalau ada beda-beda, ya wes lah, beda itu rahmat, ojo jodohan terus beda aliran ya. Sampai sing mlebu swarga iki Muhammadiyah tok, gitu. Sing NU NU tok. Nah, padahal kabeh mlebu karena Allah enggak pernah ikut ormas. Kan gitu ya. Masya Allah. Tetangga saya ada itu, istri saya sakit sekarang ikut ormas. Loh piye toh? Ora tau masak, katanya gitu. Oh Masya Allah gitu. Ya ora tau masak gitu. Ya wes. Maka ibu-ibu sekarang Bapak, setelah itu kaum muslimin Allah, apa bentuk syukur yang lain? Kita gunakan kemerdekaan, kemakmuran, kesejahteraan yang sudah kita miliki ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardi. Kata Allah, kalau penduduk negeri ini sama beriman dan takwa kepada Allah, maka sungguh aku bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka isi hidup ini dengan keimanan kepada Allah, ya, keimanan dan keberkahan. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Ibnu Mas'ud mengatakan takwa itu artinya kau mentaati Allah, tidak memaksiatinya. Kau bersyukur dengan Allah, tidak mengufuri nikmatnya. Dan kau ingat kepada Allah, tidak melupakannya. Itulah takwa. Maka seorang dikatakan takwa dan akan diberi berkah ini negara. Itu kalau kita menjadi insan yang bersyukur, insan yang ingat, dan insan yang taat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib ini bangsa sehingga kita mau merubah diri kita sendiri. Dari manusia yang maksiat jadi manusia yang taat. Dari manusia yang kufur jadi manusia yang syukur. Dari manusia-manusia yang tidak ingat menjadi manusia yang selalu ingat. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Ingatlah kepada Allah kapanpun, dimanapun, baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Maka ini kita duduk di masjid, ini adalah syukur. Matur nuwun ya Allah, dikasih kemerdekaan, dikasih kebebasan, kemandirian. Kita bisa mandiri ke sini, kita sholat. Ya ini bersyukur. Masya Allah, Allah akan beri kita keberkahan. Yang namanya berkah itu adalah banyak kebaikan-kebaikannya. Meskipun tidak kaya raya, nenek berkah itu ya adanya sarwa baik, kan begitu. Maka bentuknya apa? Zikir ya kepada Allah. Jangan lagi kalau kita ini sudah diberi oleh Allah kemerdekaan, kemandirian, kemudian ugal-ugalan, tidak lagi ingat kepada Tuhan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, ya dzkurunallaha. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Munafiqun yang tadi saya baca ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai menjadikan engkau tidak zikir, tidak ingat kepada Allah dengan sebab harta-hartamu dan anak-anakmu. Jadi rupa-rupanya kemakmuran itu menjadikan orang malah lupa dengan Tuhan. Betul kan? Nek lagi rekoso, lagi miskin, lagi orang dia apa-apa, lagi lemah, kelingan karo Gusti Allah. Nek lagi makmur sejahtera seringkali lupa. Maka Allah ingatkan, jangan sampai hartamu itu menjadikan kau lupa zikir. Jangan sampai anak-anakmu menjadikan kau lupa untuk berzikir. Karena memang harta anak itu menyenangkan, apalagi anak buah. Betul kan? Zujina linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minal qantari minad dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal ard dan seterusnya. Allah hiasi hidup manusia ini dengan kesenangan-kesenangan, dengan senang wanita, senang anak, senang harta yang banyak.
bisa berupa emas, perak, tunggangan, sawah ladang. Ini semua kadang-kadang melupakan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak demi harta dia punya waktu, ya, untuk bisnis punya waktu, untuk masalah duit punya waktu, tapi untuk ingat pada Allah nggak punya waktu. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Maka Allah katakan, wa aqimis shalah lidikri, wa aqimis shalah lidikri. Kerjakanlah sholat, itu adalah zikirmu kepadaku. Maka kaum muslimin Allah, orang yang sholat adalah orang yang ingat kepada Allah. Maka dulu Bung Karno waktu merdeka, salah satu yang dibangun pertama apa? Masjid Istiqlal. Istiqlal kan artinya kemerdekaan. Simbolitas bahwa kita sebagai orang yang merdeka itu harus ingat kepada Tuhan, Allah, yaitu sholat. Maka dibangun Istiqlal. Istiqlal bahasa Arab, bahasa Indonesianya kemerdekaan. Kan begitu. Sehingga kubahnya itu 45 meter katanya. Sebagai wujud tahun 45. Memang waktu itu luar biasa. Orang, apa ramu batir kayak masjid sak menuk gede nih. Saiki ya orang batir. Dulu masjid paling besar se-Asia itu. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Supaya kita merdeka itu ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Zikirlah. Maka insya Allah orang yang jaga sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini adalah orang yang zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan kau zikir kepada Allah, hatimu ditentramkan oleh Allah. Di dunia kita tentram, di akhirat pun kita tentram. Kenapa? Nanti yang pertama ditanya Allah adalah babakan sholat. Ini orang zikir sama aku enggak? Ini orang ingat sama aku enggak? Ingat ya Allah, 5 waktu, komplit, masuk surga. Tapi di sini nom-nomane oglangan orang popok, sebenarnya terakhir. Loh, halo. Soalnya kayak nom-nomane udah beling-beling barang setua udah di masjid kabeh ya kayak kan gitu. Kayak kita duren-duren roti-roti katanya, ya. Biar saya ingat sama Allah, tidak mungkin maksiat. Orang maksiat itu karena lupa. Maka kalau orang mati dalam keadaan maksiat adalah orang yang mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Nah, kalau pernah maksiat tobat. Selesai. Ya kan ya? Ada yang bilang kemarin saya seorang ibu itu di Mojosongo, Pak Ustadz saya mau tanya, saya ini masih kepikiran terus, ada mubalek bilang, kalau kamu dulu pernah berzina misalnya, padahal ini negara kan bukan negara Islam, sehingga orang zina nggak ada yang dirajam. Lah pripun niki, gandeng kowe iki wis bacut zina, lan negarane ora ngrajam wong zina, ya wis kowe tobat karo Gusti Allah, kowe sok ben iso mlebu surga, nek kowe mlebu neraka sik mampir gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Itu saya bilang enggak begitu. Ya. Zina berdosa ya. Tapi kalau kau menyesal bertobat, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi bentuk penyayangnya Allah itu memberi ampunan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling senang pada hambanya yang mau bertobat dan mensucikan dirinya. Sudah kau tobat, sekarang ganti. Ya, dulu maksiat, sekarang taat. Itu. Dulu lupa, sekarang ingat. Itu yang penting. Nah, sok ben diseksa apa aja orang wis di ngapura kok diseksa ki piye? Ya kan? Nah terus kan dosa, mosok enggak diseksa. Lho sak karepe Gusti Allah kok ngeteko. Ya toh, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Baca itu Ali Imran 133. Kau cepat bertobat terhadap dosamu, kau akan dikasih surga seluas langit dan bumi. Itulah tempatnya orang takwa. Gini loh logikanya. Logikanya yang baru saja terjadi, ya. Ada orang karena persoalan politik mungkin atau namanya Tom Lembong sampai Hasto. Oke. Kemudian dia ditangkap katanya punya salah. Betul kan? Punya dosa kalau bahasa agama. Kemudian diadili. Kemudian oleh pengadilan dinyatakan salah. Kemudian diputus di penjara. Salah enggak? Salah. Dosa enggak? Dosa. Nakal. Tapi ketika presiden bilang, tak kasih abolisi, tak kasih amnesti. Bebas.
Presiden tidak mengatakan hakim salah memutuskan, tidak. Hakim wis bener, nyet kuwi ngono. Neng aku berhak membebaskan dia. Betul nggak? Meskipun salah, ya meskipun salah. Tuh, apakah presiden ditanya, digugat, oke kok piye to wong salah diputus ke hakim kok mau bebaskan? Ya saksirku wong aku sak ndure hakim. Ya wong penguasa, dan itu haknya presiden. Dan terus apa sebabnya kau bebaskan? Apakah dia tidak salah? Bukan. Demi kondusivitas loh. Biar negara ki ayam tentrem. Wis titik. Lah kalau presiden saja yang kuasanya gersak negara Indonesia punya hak seperti itu, apalagi Tuhan yang semesta alam. Bilang enggak? Menungso mbok mau limo katam, Tuhan bilang, ya wis tak ngapura mlebu swarga. Itu haknya Tuhan. Kamu enggak boleh tanya. Kan gitu. Tuhan kok ditekoki, sampean pripun to Gusti niku kan pun sok wis tau zina. Lah kok kowe crigis gitu. Wong kowe ger kawula aku Gusti Allah kok mbok tekoki. Allah punya kewenangan selama kau bertobat. Itu saja yang penting. Ya. Malah kalau dalam hadis itu disebutkan Allah senang lihat hambanya bertobat melebihi orang yang senang melihat ontanya hilang kembali. Betul enggak? Ontanya hilang di padang pasir, ya dia bingung karena dia akan mati kelaparan tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Delalah ketika dia sedang merenungi nasibnya tertidur, melek ontanya bali. Kan gitu ya, jingklak sampai dia bilang, ya Allah sungguh kau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Loh ngantek kualik len donga saking senenge ontane bali. Sak seneng-senenge menungso ki ndelok ontane bali, Allah luwih seneng ndelok kowe bali. Maka Allah, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai manusia yang jiwanya sudah tentrem, bali yo karo Gusti Allah. Allah ridho karo kowe, nek kowe pancen ridho marang Allah. Maka sekarang kita cari ridho Allah, maka Allah ridho kepada kita. Nah, ini kabar gembira untuk para pendosa-pendosa, kan gitu itu. Jadi orang kita ini kadang-kadang meden-medeni wong, betul enggak? Ini marak kira iso turu wae. Kemarin ada orang di Semanggi Masjid An-Nur, Pak Ustadz saya baru dengar ini, wah saya lega gitu. Kita ya pendosa gitu kadang-kadang. Saya lega tenan, masya Allah. Ya maka para mubalek itu rumus yang diajarkan Nabi ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya Mu'adz, kau tak jadikan utusanku untuk menyampaikan Islam. Syaratnya satu, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Ini diingat itu. Kau mudahkan, jangan kau bikin sulit. Kau bahagiakan, jangan kau bikin sengsara. Nah itulah. Ya, jadi kita itu harus menyampaikan Islam ini mudah, tidak sulit. Dan orang jadi orang Islam itu bahagia, bukan sengsara. Wah, ya dadi Islam lan rokok tok isine badal iki ada. Rokok kan meden-medeni wong ta gitu. Wis meden-medeni galake rame-rame. Wah, aku mumpet aku. Ning omah donek-nekke bojoku ning masjid lah donek-nekke mubaleke lah silakan. Dadi uripe gede unek-unekke wong terus gitu ya. Baik kalau Allah, maka mari ya kita ini ya usahakanlah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan apa? Dengan selalu ingat kepada Allah. Jangan lagi kemakmuran, kesejahteraan yang sudah mulai kita miliki. Ya anak-anak ini melupakan kita dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang berbuat seperti itu, maka dia adalah orang yang rugi. Ya, hasirin kata Allah itu adalah orang yang enggak masuk surga. Ya, maka wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu manusia rugi. Apa yang dimaksud rugi? Rugi itu enggak masuk surga. Nah gitu. Ilal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali kalau kau iman, soleh dan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Cara bentuk soleh apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Surah Al-Munafiqun tadi ya, 9, 10, 11. Dan kamu infakkan itu harta min qabli ayat ya hadakumul maut, sebelum salah satu di antara kalian kedatangan yang namanya mati. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Kemudian setelah datang padanya kematian, dia berkata, wahai Allah Tuhanku, berilah aku kesempatan untuk hidup dan saya mau sedekah dengan hartaku. Sungguh aku ingin jadi orang soleh. Loh, telat.
Iki wong ora teko wis mati deh. Ya. Maka Allah katakan wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seorang manusia kalau sudah tiba waktunya ajal. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah itu yang melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kaum sekalian, yang dilihat oleh Allah dari manusia bukan wajahnya, yang dilihat oleh Allah dari manusia bukan hartanya, tapi apa yang dikerjakannya. Maka mari kita jadi hamba Allah yang beriman, yang soleh. Kerjakanlah kebaikan, jadikanlah kita orang bersyukur. Dan kalaupun kita punya harta, jadikanlah harta itu punya nilai sosial untuk infak, untuk sedekah. Karena itu investasi akhirat kita. Betapa beruntungnya orang yang menyadarinya, dia nggak akan menyesal. Sing gelo ning kuburan, wong sugih ning rato infak. Sugih ning kacang ijo dikatroli, kuwi gelo. Ya ki wong ora teko iki. Ya, jadilah seperti sumur. Sumur bukan hanya untuk menampung air, tapi sumur juga untuk menghasilkan banyak air. Semakin diciduk, semakin ditimbo, semakin gede tuke, semakin bening banyune, semakin berkah banyu itu. Begitulah dengan rezeki kita. Maka kaum muslimin, kalau bisa, mari yang diberi kemampuan, kekayaan, yang kesejahteraan, hendaknya juga terus berbagi. Bersyukur kepada Allah, hablum minallah dengan sholat. Bersyukur kepada Allah, hablum minannas dengan infak. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita dengan ayatnya, digolongkan kita sebagai insan takwa yang selalu ingat kepadanya, tidak lagi lupa, yang selalu bersyukur, tidak lagi kufur, dan senantiasa taat, tidak lagi maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, golongkan kami orang yang ingat kepadamu, bersyukur dengan nikmatmu, dan bertambah baik di dalam mengibadahimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami kasih sayangmu, sehingga segala urusan kami ada di jalanmu yang lurus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.